Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala TK Sabrang Bulan dan yang kami hormati Ibu Guru dari Bugis Kamboja. Perkenalkanlah pada pagi hari ini saya akan membawakan acara dalam rangka diseminasi budaya positif. Yang acara satu pembukaan, kedua sambutan, yang ketiga inti, yang keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Untuk acara yang pertama, pembukaan, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga dengan bacaan basmalah acara bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan yang barokah. Untuk yang acara selanjutnya, sambutan kepada Ibu Kepala TK Pertiwi Sabrang Bulan, Bu Neni. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu guru TK di Bugis Kamboja yang kami cintai dan kami banggakan. Yang pertama kami ucapkan selamat datang. Terima kasih atas waktu yang diluangkan pada hari ini untuk menghadiri pertemuan kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Dwi Hidayati SPD yang sebagai guru penggerak angkatan 8 tahun 2023 dalam sesi diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Yang selanjutnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa bertemu berkumpul di TK Pertiwi Sabrang Bulan dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Selanjutnya nanti kami mohon ibu-ibu memperhatikan apa yang disampaikan Bu Dwi Hidayati pada siang hari ini untuk mendukung kegiatannya di modul 1.4. Dan siapa tahu nanti penjenengan yang belum menjadi guru penggerak, ada yang sudah nih Mbak Bu Heri sama Bu Wasni sudah, yang belum segera menyusul menjadi guru penggerak, karena guru penggerak itu sangat bermanfaat, tapi tidak tahu kedepannya yang jelas lebih bagus, lebih cemerlang, lebih pinter, lebih dapat ilmu yang banyak. Maka dari itu nanti mohon kalau kurang jelas nanti bisa bertanya karena ada sesi tanya jawab. Begitu yang bisa kami sampaikan. Semoga nanti kegiatan pada hari ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Begitu ibu sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Neni yang sudah memberikan sambutan. Kata yang berikutnya yaitu inti diseminasi budaya positif kepada Ibu Dwi Hidayati SPD Al. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di TK Pertiwi Sabrang Lor 2 ini dalam acara diseminasi budaya positif. Yang terhormat Ibu Kepala TK Pertiwi Sabrang Lor 2 dan yang kami banggakan rekan guru se-Kecamatan Trujo. Perkenankan saya Dwi Hidayati akan menyampaikan diseminasi budaya positif sebagai modul 1 pada pendidikan guru penggerak angkatan 8. Kami diminta untuk melakukan aksi nyata berupa penyebaran pemahaman mengenai budaya positif melalui seminar dalam komunitas pendidik.
yang bertujuan untuk lebih menyebarkan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu belajar anak agar pembelajaran dapat aman, nyaman, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya mencoba merancang aksi nyata sebagai salah satu tugas saya di pendidikan guru penggerak. Berdasarkan rencana aksi nyata yang telah tersusun, saya mengajak teman-teman guru untuk mengikuti kegiatan diseminasi yang saya lakukan. Materi yang saya sampaikan merupakan materi yang telah saya pelajari di modul 1.4 mengenai budaya positif. Adapun materi tersebut yaitu 1. Perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Untuk mengawali materi, marilah kita berdiri sejenak, kita SBG dulu ya Bu. Bikin lagunya pada hari Minggu, kalimatnya diganti dengan kalimat pertanyaan. Bisa? Contoh, pada hari apa ku turut siapa kemana, dengan gerakan ya. Siap Ibu? Ya. Saya kasih contoh dulu ya. Pada hari apa ku turut siapa kemana, naik apa istimewa ku duduk di mana, duduk di samping siapa yang sedang bekerja, mengendali apa supaya baik jalannya cepat. Dik 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 pada sepatu kuda. Tepuk tangan. Terima kasih Ibu. Kita lanjutkan ke materi, yaitu diseminasi budaya positif. Nah, kira-kira Ibu-ibu ada pemahaman nggak tentang budaya positif? Budaya positif itu apa? Monggo, barangkali ibu-ibu ada yang mau menjawab, dipersilakan. Ada yang mau menjawab, Bu Sriani? Oke, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang setiap hari kita terapkan kepada anak-anak agar anak menjadi lebih disiplin dan melakukan kegiatan-kegiatan yang baik bisa dilaksanakan setiap hari untuk kedepannya agar anak lebih menjadi lebih baik. Oke, baik sekali Ibu Liani, terima kasih. Sebelum kita memahami materi budaya positif, betul sekali ya tadi Bu Sriani, budaya positif adalah pembiasaan baik ya ininya. Kita lihat tujuan pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, apa itu tujuan pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara? Adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun atau tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, diibaratkan pendidikan itu adalah seorang petani. Bapak petani yang menyebar benih-benih padi. Apabila benih-benih padi itu dirawat dengan baik, pada tanah yang gembur, pada disiram, dikasih pupuk, maka padi tersebut akan tumbuh, akan berkembang
tumbuh bulir-bulir padi yang berkualitas. Begitu juga seorang pendidik. Seorang pendidik itu apabila kita mendidik anak sesuai kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai minat dan bakatnya, maka dengan baik, maka anak-anak itu akan tumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berkualitas. Nah, diibaratkan petani itu adalah guru, kemudian lahan itu adalah sekolahan, dan benih-benih padi itu adalah peserta didik. Apabila kita rawat, kita bina, maka akan tumbuh menjadi anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang berkualitas. Nah, betul sekali ya tadi pendapat dari Bu Sriani. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Nah, jadi kalau dibiasakan itu akan tumbuh karakter, tumbuh dari intrinsik, motivasi intrinsik dari anak tersebut. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka dan tanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi kita sebagai guru tugasnya yaitu menuntun tumbuh kembang anak, begitu. Next. Nah, apa konsep utama budaya positif itu? Nah, konsep utama intisari dari budaya positif itu antara lain satu, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mari kita ke materi yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kira-kira apa itu ya profil pelajar Pancasila itu, Ibu? Nah, kita wujudkan, kita tanamkan di lembaga kita masing-masing. Nah, tanamkan profil pelajar Pancasila. Ada yang bisa menjawab apa itu profil pelajar Pancasila? Ya, Weri, monggo Bu. Profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 dimensi agar mudah untuk mengingat, bisa nanti kita nantikan bersama-sama itu. Ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Atau nanti lebih anunya bisa dengan peragaan juga, ditambah dengan peragaan atau gerak tubuh juga, nanti akan lebih mudah mengingatnya. Bisa dipraktekkan atau enggak? Ya, boleh. Mari kita praktekkan bersama-sama ya, semua. Di depan, oke? Tidak usah pakai ini aja. Ya. Mari agar kita mudah mengingatnya ya Ibu, kita nyanyikan bersama-sama. Yuk. Satu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis.
Oke. Beriman dan bertakwa. Nah, itu kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa dan memahami ajaran agama dan kepercayaannya, juga berhubungan dengan manusia, ya. Itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global. Apa itu? Pelajar Indonesia yang mempertahankan budaya, luhur, lokalitas dan identitasnya. Akan tetapi juga berpikir terbuka dan berinteraksi dengan budaya lain, mau menerima budaya lain sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Nah, itu saling menghormati dengan budaya lain. Nah, itu akan terwujud seperti itu. Kemudian bergotong royong. Bergotong royong di sini tidak hanya membersihkan sekolahan, tapi bergotong royong memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama. Nah, dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan berjalan lancar, mudah dan ringan. Okay. Jadi dia sukarela untuk melakukannya. Kemudian mandiri. Mandiri pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yaitu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Nah, dia mempunyai rasa tanggung jawab. Kemudian bernalar kritis, mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun ketertiban antara berbagi informasi, mengambil informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Lalu kreatif, pelajar yang mampu memodifikasikan dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna dan berdampak positif. Itu, Ibu. Nah, marilah kita rubah mindset kita dari pembelajaran yang lama, pembelajaran yang berpusat pada guru atau di center. Kita ubah mindset kita menjadi pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga akan terwujud profil pelajar Pancasila, pembelajaran yang berpusat atau berpihak pada murid. Begitu ya, Ibu. Perubahan paradigma. Oke, sekarang ada permainan. Ada guru A dan B cobalah secara kertas kecil. Ini ada kertas kecil. Nah, cari perpasangan ya. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Si B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nanti bisa dipraktekkan di depan. Oke, sekarang ini tak bagi kertasnya. Ibu-ibu. Nah, sekarang coba praktekkan di depan. Monggo, Ibu Wasni dan Bu Sriani. Monggo, Bu Wasni sama Bu Sriani boleh. Iya. Monggo dipraktekkan. Bagaimana Ibu Wasni, Bu Neni yang membujuk, merayu, ingin meminta kepalan yang tulisan sesuatu benda yang ditulis Bu Wasni. Nah, kira-kira Bu Wasni mau menyerahkan tidak ya? Jangan dong, apa sih itu? Jangan Bu. Dikit aja Jangan Bu, ini sangat berharga buat saya. sebentar saja.
Tak kasih makan nih. Bapak tak kasih upah deh. Gak mau Bu, ini soalnya ini sangat berharga buat saya Bu. Ini sangat penting buat saya. Dikit coba dikit. Nggak boleh dari saya penting loh. Ya, saya akan bertanya sama Bu Wasni. Kenapa Bu Wasni itu genggaman Anda tidak kamu lepas? Karena ini sangat berharga buat saya Bu. Jika nanti saya berikan kepada Ibu Neni sesuatu yang penting, maka akan tahu Bu Neni itu kesukaannya umpamanya ya, kesukaannya Bu Wasni itu apa. Nah, dia akan tahu. Jadi saya ini sangat penting sekali, ini rahasia buat saya seperti itu Bu. Dan ini prinsip saya, tidak akan memberikan sesuatu yang penting buat orang lain seperti itu. Tepuk tangan. Terima kasih Ibu Wasni dan Ibu Neni. Nah, itu tadi ya. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini ada kaitannya dengan tadi perubahan paradigma. Perubahan paradigma teori kontrol Dr. William Glasser. Ilusi, guru mengontrol anak, guru mengontrol murid seperti tadi Bu Wasni praktekkan tadi ya, bahwa ilusi itu beranggapan bahwa guru itu dapat bisa mengontrol anak. Nah, padahal itu tidak dibenarkan. Salah satu contoh, anak melakukan kesalahan, terus bu guru mengontrol, ayo kamu minta maaf ya nak, tidak bisa. Jadi biar anak itu mencari, bu guru ngasih solusi, anak biar tumbuh motivasi intrinsik untuk meminta maaf sendiri. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, berarti tidak bisa memaksa dengan orang lain. Kita tidak bisa, kita tidak berhak untuk memaksa anak. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, marilah kita mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Tentu saja ya Ibu, tentu saja kebutuhan kita itu berbeda, tidak sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Betul sekali. Kita ubah mindset kita. Kita melihat hal-hal itu sama, gambaran. Kita memikirkan sesuatu itu sama, tidak. Tapi setiap orang itu memiliki gambaran atau impian yang berbeda. Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kita ubah pandangan orang itu sama dengan kita, tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, perilaku buruk ini tidak ada salahnya. Satu contoh, si anak datang terlambat. Nah, kita tidak berhak untuk menghakimi dia. Oh, dia terlambat berarti dia malas. Nah, tidak, kita cari tahu kenapa si anak ini terlambat. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Oh, setelah kita selidiki ternyata anak ini terlambat gara-gara nyuapin mamanya gitu. Nah, karena dia mempunyai tujuan. Terlambat itu kenapa?
stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, seperti tadi ya, orang lain tidak bisa mengontrol kita. Kita yang hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, Anda tidak berhak untuk mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi dan konsensus itu kesepakatan. Tidak ada kesepakatan, ya konsensus itu artinya kesepakatan. Berkolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Berarti kita berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah. Gitu. Kemudian stimulus respon, model berpikir menang kalah. Sedangkan teori kontrol, model berpikir menang-menang. Bagaimana ini ya? Model berpikir menang kalah. Contoh, sekarang ranking. Nah, ranking ini saya menang, saya mendapat juara 1. Tapi teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, sekarang tidak diperbolehkan untuk ranking. Nanti anak kalau ranking 1 terus yang ranking bawahnya kita kira-kira down tidak? Iya kan? Nah, itu nanti akan down. Jadi sekarang tidak diperbolehkan untuk di ranking. Model berpikir menang-menang. Tidak ada yang kalah. Semua baik begitu. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu perubahan pembelajaran dengan paradigma baru membangun budaya positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini ya, kita pembelajaran dengan paradigma baru tadi akan menjadikan pembelajaran itu nyaman, aman, dan anak mampu berpikir dan bertindak, mencipta dengan merdeka dan mandiri serta mempunyai tanggung jawab. Kita lanjutkan ke materi disiplin positif. Apa ya makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar disiplin, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, disiplin di sini anak-anak tumbuh motivasi intrinsik untuk berdisiplin. Nah, satu contoh yaitu tanpa reward, saya di sekolah membereskan mainan atau kalau kita memakai helm itu tujuan kita apa ya? Contohnya. Nah, keselamatan. Tapi kalau kita memakai helm takut ada rahasia. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik. Nah, jadi dalam hal ini dia akan takut hukuman. Nah, kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin atau ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan mulia.
Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Apa saja tadi? Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Oke. Nah, itu nilai-nilai sebelum. Nah, itu nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Kira-kira nilai-nilai kebajikan keterampilan hidup, ada yang bisa jawab? Apa ya itu? Nah, dari keterampilan hidup, nilai-nilai kebajikan, kira-kira? Nah, bisa saya contohkan nilai-nilai kebajikan dalam keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pandangan yang positif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian mungkin ada nilai-nilai kebajikan dari lembaga. Nah, mungkin ada contoh nilai-nilai kebajikan dari suatu lembaga itu ada. Contohnya apa ya, ibu-ibu? Nah, saya contohkan rasa hormat, ya kan? Terus toleransi, kemudian menghargai, antusias, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, itu nilai-nilai kebajikan. Baik, ibu-ibu, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Mungkin ibu-ibu ada yang bisa menjawab? Apa saja ya kebutuhan dasar manusia itu? Oke, baik ibu-ibu, mari kita simak apa itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ada kebutuhan dasar manusia, yaitu ada satu. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang dan diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ini contohnya yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Atau bisa disebutkan kebutuhan yang bersifat biologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan itu rumah. Apabila anak, kebutuhan anak tentang rumah, mempunyai rumah, maka kebutuhan bertahan hidup anak tersebut terpenuhi, dan makanan. Nah, salah satu contoh anak kita bila dalam pembelajaran, guru, saya lapar, berarti kebutuhan bertahan hidupnya makanan terpenuhi belum? Belum, karena dia lapar. Nah, kita bisa cari tahu kenapa ini anak lapar. Nah, berarti kebutuhan bertahan hidup makanan belum terpenuhi.
Nah, maka dalam pembelajaran anak tersebut mungkin tidak bisa konsentrasi karena kelaparan. Nah, belum makan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Nah, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kebutuhan bila tidak diterima dalam kelompok, aku nggak mau berteman dengan kamu. Pergi sana, saya tidak mau berteman dengan kamu. Berarti kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima itu tidak terpenuhi. Kemudian penguasaan. Kebutuhan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh atau bisa dikatakan harga diri. Keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, kita perlakukan anak didik kita dengan mengakui prestasinya. Oh, baik sekali kamu, nak. Nah, kita akui, kita kasih reward. Bagus sekali gambaran kamu. Nah, itu kebutuhan akan penguasaan. Dia ingin diakui, ingin dianggap, ingin didengar. Cerita-cerita anak itu kita dengar dengan baik. Gitu. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal yang menarik. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Salah satu contoh kebebasan, kebutuhan akan kebebasan. Dia mau ke UKS, nah tapi dia mampir dulu ke kantin. Nah, dia ingin bebas, gitu. Kemudian kesenangan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga mengemaskan. Saat mereka bertingkah laku buruk, masih terlihat lucu, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, ini ibu-ibu, kita sebagai pendidik, nah kita dalam mengasuh anak dalam pendidikan, ya kita jangan cemberut terus, kita jangan fokus terus ke papan tulis, tapi kita selipkan permainan. Boleh tertawa, boleh tidak tertawa? Boleh. Nggak apa-apa, ya. Kita tertawa, kita kasih humor kepada anak-anak kita supaya anak-anak itu merasa senang dengan pembelajaran yang kita ajarkan. Nah,
Itu nanti berarti kebutuhan akan kesenangan anak tersebut bisa terpenuhi. Nah, kita selipkan, kita bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Kita tertawa, nggak apa-apa. Nah, kita tertawa kepada anak-anak kita kasih humor kepada anak-anak kita. Nah, mungkin ada pertanyaan dari sesi tadi, kebutuhan akan kebutuhan dasar manusia. Bila tidak ada, kita langsung ke materi motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada motivasi ekstrinsik, dan motivasi intrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik, nah itu adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, contoh motivasi ekstrinsik, kalau ibu bisa menyatakan. Nah, contoh motivasi ekstrinsik. Nah, saya mau mengerjakan ini. Nah, saya takut kalau dihukum. Saya harus mengerjakan. Nah, karena dia berarti dia menghindari hukuman. Dia motivasinya tidak dalam diri sendiri. Berarti dia tujuannya ingin menghindari hukuman. Nah, begitu Ibu. Terus mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, saya harus mendapatkan rank 1 karena saya nanti akan dapat penghargaan, saya nanti akan dapat hadiah. Nah, berarti dia tidak timbul dari hati karena dia ingin ada iming-iming. Nah, ingin mendapatkan sesuatu imbalan tersebut. Nah, kalau motivasi intrinsik itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi intrinsik. Nah, timbul motivasi intrinsik. Seperti tadi saya contohkan. Nah, saya memakai helm dengan tujuan saya menjaga keselamatan. Nah, ini motivasi intrinsik. Terus saya ingin belajar agar supaya saya menjadi pintar, begitu. Nah, kita lanjut. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ibu-ibu, di sini saya juga baru tahu setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini, apakah itu restitusi? Apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Kalau konsekuensi dan hukuman kita sudah sering mendengar ya Ibu. Nah, namun di sini saya juga baru tahu setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Apa itu restitusi? Mari kita coba lihat. Apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Bedanya apa ya kira-kira? Nah, kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman atau fisik atau psikis. Nah, di sini saya contohkan sibil. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Nah, kalau tidak mengerjakan PR, sekarang kamu tulis PR itu dalam buku 100 kali. Nah, itu hukuman. Nah, hukuman ini sifatnya akan menyakitkan anak. Ya. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Baik hukuman maupun konsekuensi itu sama-sama tidak nyaman. Kemudian restitusi. Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini ada kolaborasi, ada komunikasi
komunikasi antara guru dan murid. Nah, mencari kesalahannya dan mencari solusinya. Nah, kenapa? Nah, saya contohkan. Kenapa kamu kok membanting mainan? Kenapa? Nah, kita cari solusi, kita ajak obrol, kita mengobrol, kita proses untuk mencari solusinya. Nah, kenapa kamu marah-marah sama temanmu? Nah, kalau perbuatan kamu marah-marah itu kira-kira bagaimana ya? Kira-kira bagus tidak ya? Marah-marah sama temanmu itu tidak bagus, Bu. Ya, kalau tidak bagus berarti kamu harus bagaimana? Saya berarti harus minta maaf, Bu. Nah, anak menemukan solusi untuk minta maaf. Nah, itu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Begitu. Karena marah-marah, terus akhirnya guru bilang ke murid, nah, kalau kamu marah-marah sama temanmu, berarti itu perbuatan kamu baik atau tidak ya? Nah, tidak, Bu. Nah, kalau tidak, berarti kamu harus minta maaf. Begitu. Itu restitusi. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, konsep disiplin ini gagal, yaitu hukuman. Hukuman itu sifatnya menyakitkan. Penghargaan juga tidak efektif. Hukuman tidak nyaman. Penghargaan merusak hubungan. Hukuman, murid akan takut. Nah, takut kalau dia akan murid itu akan takut, akan membekas dalam diri murid karena dihukum. Takut, ada rasa takut. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, jelas ya Ibu. Kalau kita dikasih penghargaan akan mematikan kreativitas. Nah, aku sudah begini aja, bu guruku sudah senang. Bu guruku sudah ngasih aku hadiah. Aku nggak mau berkembang lagi. Nah, begitu. Matikan kreativitas. Dia mau tidak mau mengembangkan kreativitasnya. Dia cukup puas dengan apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya. Kemudian hukuman bersifat memaksa. Penghargaan menghukum dengan sistem ranking. Nah, nih sekarang tidak diperbolehkan ya Ibu, kita membuat ranking 1, ranking 2, ranking 3. Nah, tadi saya sebutkan kalau ranking 1 dia akan merasa puas, tapi kalau ranking setelah 1, 2, 3, nah itu anak-anak akan down. Ya, anak-anak akan down, pasti itu. Kemudian hukuman, murid menjadi rendah diri. Aku dihukum, berarti aku salah. Nah, mereka akan rendah diri. Kemudian merampas penghargaan, merampas hak menghargai diri. Nah. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini Ibu. Nah, di konsep disiplin kita mendisiplinkan anak. Nanti kita akan sukses. Anak-anak kita akan seperti apa? Konsekuensi, yaitu penguasaan jangka pendek. Restitusi, murid dapat bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, murid akan bertanggung jawab. Jadi murid mendapat solusi, berarti dia timbul motivasi intrinsik untuk memecahkan masalahnya. Dan dia akan bertanggung jawab. Kalau konsekuensi, perlu monitoring berkelanjutan. Sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Konsekuensi, stimulus respon. Murid, restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Konsekuensi, murid mematuhi peraturan. Sedangkan restitusi,
teori kontrol dirinya memegang kontrol, dirinya lah yang memegang kontrol, bukan orang lain, tapi diri sendiri yang dapat mengontrol kita sendiri. Kemudian konsekuensi kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi, murid bersemangat memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, anak-anak bersemangat untuk menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya, pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses, saya sebutkan tadi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dia akan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Dia akan percaya diri setelah menyelesaikan permasalahannya. Nah, mau meminta maaf, timbul motivasi intrinsik. Nah, dia akan karakter anak akan lebih kuat. Nah, dan bisa menyelesaikan, memperbaiki kesalahannya tersebut. Jadi kita tidak boleh sebagai pendidik, kita tidak boleh mengejas kepada anak, oh kamu salah, tidak. Tapi kita berusaha mencari solusi yang terbaik, solusi pemecahan masalah tersebut. Nah, ciri-ciri restitusi apa ya? Ayo Ibu. Nah, bukan menebus kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian memuatkan dan fokus pada solusi. Nah, kalau restitusi itu baik, materi selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Apa itu 5 posisi kontrol? Nah, kita bahas tentang program disiplin positif dulu yang berpusat pada anak yang dikembangkan oleh Diana Goosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Diana Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan dari berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Goosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, oleh orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah 1. Penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan maupun verbal. Nah, jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa
sekolah memerlukan sistem. Mengatakan bahwa yang dapat menerapkan murid-murid lebih dalam lagi. Guru menerapkan posisi penghukum akan mengatakan, ya, nah, nih akan mengatakan kamu selalu saja tidak merapikan mainan. Contoh ini kasus anak yang tidak mau merapikan mainan. Contoh penerapan 5 posisi kontrol restitusi. Nah, kemudian pasti selalu berantakan. Nah, itu penghukum. Posisi kontrol seorang penghukum itu akan berkata seperti itu. Apabila ada kasus yang anak yang tidak mau membereskan mainan, kamu itu selalu tidak mau membereskan mainan. Yang kedua, pasti selalu berantakan. Nah, kemudian pemantau. Nah, pemantau ini selalu berkata, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, kemudian pembuat merasa bersalah. Dia akan selalu mengatakan, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan berantakan mainan lagi. Kamu kenapa ya senang mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Sana duduk. Nah, ini sebagai teman. Kalau kita sebagai manajer, posisi kontrol sebagai manajer. Apakah kamu mengakui kesalahanmu? Nah, dia menanya, bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Nah, dalam posisi manajer mencari letak kesalahannya dan ingin memperbaikinya. Nah, kira-kira kelima posisi kontrol ini sebagai pendidik mana yang ideal buat seorang pendidik? Kira-kira ibu-ibu? Sebagai teman. Apa, Bu Mariani? Sebagai teman. Apalagi? Sebagai manajer. Ya, betul sekali. Sebagai manajer. Nah, kita sebagai manajer itu anak-anak, bu guru, bapak ibu guru, seorang pendidik membimbing murid, ya, mandiri dan bertanggung jawab. Pada posisi kontrol seorang pembuat merasa bersalah ini akan menggunakan pada membuat merasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningannya, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang lembut akan dapat membuat anak menjadi merasa bersalah. Murid mempunyai penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mungkin bisa mencontohkan ibu-ibu, kalau penghukum tadi sudah jelas ya, tidak mengerjakan PR, kamu harus lari lapangan 10 kali. Nah, itu penghukum. Nah, kalau manajer itu mencari kesalahannya, letak kesalahannya di mana dan mencari solusinya. Nah, ini ada posisi kontrol manakah aku? Nah, coba ibu-ibu, mari kita lihat di mana, di posisi kontrol manakah aku. Nah, mulai dari siapa ini? Coba dibaca dan di posisi kontrol mana? Berapa kali Bapak harus memberitahumu? Nah, kira-kira posisi kontrol manakah itu? Sebagai seorang pendidik, posisi kontrol mana kira-kira?
Apa? Membuat rasa bersalah. Oh iya, betul sekali. Pembuat rasa bersalah. Berarti ibu-ibu sudah memahami ya tentang posisi kontrol. Nah, kemudian yang kedua. Kamu Siapa? tidak pernah juga melakukannya. Nah, Penghukum ya. apa? Penghukum. Penghukum. Betul sekali. Berarti ibu-ibu sudah memahaminya. Kemudian yang nomor 3. Adi, kamu itu bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu senang ya mengecewakan ibu? Nah, di posisi kontrol mana itu? Posisi kontrol membuat rasa bersalah. Oh iya, betul sekali Mbak Abel. Di posisi kontrol membuat merasa bersalah. Kemudian yang keempat. Oke, ada yang mau mencoba? Ayolah, lakukan demi ibu ya. Nah, di posisi kontrol mana ini? Sebagai teman. Sebagai teman, betul sekali. Kemudian yang kelima. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan PR. Nah, di posisi kontrol mana Ibu? Pemantau. Ya, betul sekali ya. Ternyata ibu-ibu sudah memahami tentang posisi kontrol. Next, lanjut. Kita ke materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Boleh dibaca kelasnya? Keyakinan kelas suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar peraturan. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Basni. Nah, ini kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Mungkin ada yang bisa menjawab dari ibu-ibu. Enggak, Bu Eri? Terima kasih. Karena dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama itu akan dapat memunculkan motivasi dari diri anak sendiri. Jadi dia tidak akan merasa terbebani kalau melakukan yang sudah menjadi keyakinan diri mereka. Ya, terima kasih. Baik sekali. Ya, terima kasih Bu Eri. Begitulah keyakinan kelas itu kita buat bersama. Kita sepakati bersama dan kita laksanakan bersama. Nah, dan tidak terbebani, betul sekali ya Ibu Eri. Keyakinan akan terciptanya budaya dan disiplin siswa. Nah, prosedur pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini bagaimana ya caranya membuat keyakinan kelas itu? Nah, keyakinan kelas tadi sudah dipaparkan sama Bu Eri ya. Kita buat bersama, kita sepakati bersama agar anak-anak tidak terbebani akan peraturan atau keyakinan yang sudah kita sepakati. Nah, prosedur bagaimana ya caranya membuat keyakinan kelas itu? Nah, yaitu mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid di kertas. Kemudian di kertas besar, kemudian kita bikin poster agar semua murid dapat melihat hasil curah pendapat. Lalu susunlah keyakinan-keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kata negatif menjadi positif. Nah, contoh, ganti kata negatif menjadi positif. Itu keyakinan, kalau peraturan dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, kata dilarang
kita ganti dengan kalimat yang positif. Apa itu? Nah, betul sekali Bu Basni. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita kebersihan. Nah, betul sekali Bu Heri. Nah, aku suka kebersihan. Dilarang bullying. Nah, apa kita? Kita ganti kalimat yang positif apa kira-kira? Nah, boleh. Ayo hidup rukun. Saling menyayangi, saling menghargai. Nah, itu ganti kalimat negatif menjadi positif. Nah, jangan sampai ada kata-kata dilarang. Terus kemudian tinjau kembali daftar surat-surat pendapat. Tinjau ulang keyakinan kelas. Keyakinan kelas bisa diletakkan di dinding kelas yang mudah dilihat semua warga kelas. Gitu. Kemudian bentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih abstrak, lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Nah, sedikit aja tapi bisa diterapkan di sekolah kita hingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Boleh anak-anak dalam membuat keyakinan kelas, anak-anak boleh berpendapat. Mau apa keyakinan kelas kita? Nah, cinta kebersihan seperti tadi, saling menyayangi, saling menghormati, gitu. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalimat-kalimatnya kalimat-kalimat yang positif. Keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, demikian. Nah, ini Ibu-ibu akan saya tampilkan kegiatan membuat keyakinan kelas. Jadi, keyakinan kelas itu adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita lakukan atau terapkan dalam membangun budaya positif. Dalam membangun budaya positif di sekolah dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Next. Oke, Ibu, kita lanjut ke materi terakhir yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi, setiap kita ada permasalahan dalam suatu kelas, kita gunakan dengan segitiga restitusi. Nah, apa itu isinya ya? Segitiga restitusi yaitu
Nah, segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, bagaimana langkah-langkah restitusi? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Terus langkah yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, bagaimana caranya kita menstabilkan identitas? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, kita kata-kata kita seperti apa? Kita menstabilkan identitas itu. Nah, yaitu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Kemudian ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kata-kata dalam validasi tindakan yang salah yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Selanjutnya, kemudian menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, kira-kira apa ya keyakinan kelas kita? Kita tanyakan kepada anak. Nah, nilai-nilai apa ya yang telah disepakati bersama? Kemudian, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, kita tanya kepada anak, mengapa kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, begitu. Menanyakan keyakinan kelas. Oke. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau posisi manajer, ya. Kita sebagai seorang pendidik itu idealnya sebagai posisi kita adalah posisi manajer idealnya yang menentukan murid-murid merdeka dan bertanggung jawab. Standar pendidikan nasional. Oke, Bapak Ibu, sekian diseminasi budaya positif yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahannya, ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kita lanjut ke saya serahkan ke di pembawa acara. Beri tepuk tangan untuk Ibu Sri Hayati. Acara berikutnya
lain-lain. Di sini sesi tanya jawab nih. Mungkin ada ibu-ibu yang mau bertanya kepada Ibu Dwi tentang masalah diseminasi budaya positif, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya, bagaimana mewujudkan budaya positif di sekolah secara efektif dan pengembangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nia. Bagaimana cara mewujudkan budaya positif di sekolah secara efektif dan mengembangkannya? Nah, kira-kira bagaimana Ibu? Nah, dengan pembiasaan budaya positif, pembiasaan setiap hari, nah itu akan dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak. Dan anak akan terbentuk pribadi yang bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya mengenai posisi kontrol. Jika kita sebagai guru berada di posisi kontrol sebagai penghukum, lalu apa dampak posisi kontrol tersebut kepada anak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang bagus sekali dari Bunda Abel. Apa dampak atau hasil dari posisi kita sebagai seorang penghukum? Yaitu kemungkinan murid itu akan marah dan mendendam, bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau mejanya, melampiaskan. Nah, tulisannya lebih buruk lagi. Sepulang sekolah, murid akan melihat motor gurunya, mungkin akan menggoresnya pakai paku. Nah, demikian Ibu, posisi kontrol sebagai penghukum itu dampaknya kepada murid akan seperti itu. Jadi murid jadi marah dan mendendam kepada guru tersebut. Nah, bisa jadi keluar dari sekolah, nanti melihat motor bapak ibu guru, nanti ambil paku terus dicoret begitu. Ya, demikian Mbak Abel. Mungkin ada jawaban lain. Nah, berikutnya ada yang bertanya lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya pada Bunda Dwi tentang keyakinan kelas tadi. Kenapa harus keyakinan kelas, kok tidak peraturan? Nah, bahwa peraturan itu sifatnya mengekang. Kalau keyakinan kita itu sifatnya sudah kita sepakati bersama, begitu ya Ibu-ibu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Cukup? Terima kasih Ibu-ibu. Hari ini luar biasa Ibu-ibu. Saya selaku membawa materi, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih sekali atas partisipasi ibu-ibu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke pembawa acara. Gimana Bu? Sudah jelas? Alhamdulillah. Kita terakhir penutup. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga dengan bacaan hamdalah ini semua apa yang kita dapatkan dalam sehari dari awal sampai akhir semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya pribadi tidak ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Belinda Diva Gemilang Senja dari TK Pertiwiwangu. Di sini saya akan menyampaikan testimoni dari penyampaian diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh narasumber Ibu Dwi Hidayati SPD AUD. Penyampaian materinya sudah baik dan dapat dimengerti semua audiens. Terima kasih atas materinya dan semoga bermanfaat untuk sekolah-sekolah yang akan menerapkan budaya positif, dan sekolah saya juga saya terapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan kita berdoa dulu ya. Iya. Aku samping ke depan dilipat. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini mau kegiatan tapi kok banyak sampah ya. Nah, sekarang anak-anak itu kodenya belum dibuka. Nah, sekarang kita ayo bareng-bareng membersihkan kelas dan lingkungan sekolah kita seperti kesepakatan kita kemarin ya.
Nah,